sepakat semua ahlus sunnah wal jamaah tanpa ada satupun perbedaan bahwa semua ahlus sunnah wal jamaah yakin dan percaya akan kedatangan Imam Mahdi. Tidak ada satupun dari kalangan ahlus sunnah yang menolak tentang kepastian kedatangan Imam Mahdi. Jadi kalau ada kelompok yang tidak yakin dan tidak percaya dengan datangnya Imam Mahdi, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Imam Mahdi ini kedatangannya sudah diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis mutawatir. Hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dengan jumlah yang banyak sampai kepada kita, sehingga tidak pantas lagi untuk diragukan kesahihannya karena derajatnya sudah mencapai tingkat tawatur. Nah, kemudian yang kedua, masih soal Imam Mahdi. Yang menjadi keyakinan ahlus sunnah adalah sepakat bahwa Imam Mahdi merupakan zuriyah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keturunan Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak akan terputus sampai hari ini, saudara. Nah, salah satu buktinya adalah ini, di mana Imam Mahdi nanti akan datang dari zuriyah Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan zuriyah Nabi sudah terputus, kalau ada yang mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi zuriyah Nabi, lalu dari mana itu Imam Mahdi datangnya? Sementara berdasarkan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih, bahwa Imam Mahdi adalah keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang merupakan putri kesayangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Mahdi tidak akan datang dari keturunan yang lain kecuali dari keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Imam Mahdi pasti akan memimpin dunia. Karena begitulah hadis yang datang dari Nabi. Imam Mahdi itu akan memimpin dunia, akan menegakkan khilafah. Ini suatu kepastian, merupakan dalailun nubuwah. Ini merupakan bagian daripada bukti kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terbukti di kemudian hari. Manakala Imam Mahdi itu datang, dia akan melakukan tugasnya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan memimpin dunia. Karena dalam satu hadis tegas Nabi mengatakan, akan datang dari keturunanku yang akan memimpin dunia dan memenuhi dunia dengan keadilan. Dia akan memimpin dunia Islam. Jadi semua umat Islam akan disatukan. Pada saat Imam Mahdi ini muncul, saudara, umat Islam dari berbagai macam kalangan semua akan bersatu, berjuang di bawah panjinya, insya Allah. Imam Mahdi bukan hanya akan memimpin dunia, kata Nabi, akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jadi kalau di kemudian hari ada sosok pemimpin, dia memimpin dunia, mengaku Imam Mahdi, tapi yang bersangkutan berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat munkar, melanggar daripada ketentuan Allah dan Rasulnya, ketahuilah kalau yang bersangkutan adalah Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi yang asli adalah keturunan Nabi bernama Muhammad, memimpin dunia dan memimpin dengan keadilan. Nah, adapun yang keenam, beriring dengan itu, bahwa Imam Mahdi nanti akan menegakkan khilafah dan menerapkan syariat Islam. Makanya kalau saya ditanya, apakah khilafah akan tegak, apakah syariat Islam itu akan berlaku, saya berani menjawab, khilafah pasti akan tegak, syariat pasti akan berlaku di atas muka bumi. Loh, kenapa saya berani katakan pasti? Karena yang ngabarkan Nabi. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau ini sudah merupakan bagian dari wahyu Allah,
maka itu merupakan suatu kepastian. Jadi khilafah pasti akan tegak, cepat atau lambat. Syariat Islam pasti akan berlaku, cepat atau lambat. Hanya soal kapan waktunya, wallahu a'lam. Tapi soal kepastiannya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena sudah dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ciri Ahlus Sunnah seputar Imam Mahdi. Andai kata di antara kita besok ada yang mengalami datangnya Imam Mahdi, dan Anda lihat cirinya percis seperti yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, jangan Anda pernah ragu untuk membaiatnya. Sampai-sampai Nabi sudah kasih kabar, kalau kalian hidup mendapatkan Imam Mahdi datang, walaupun kalian harus merangkak, datang, temui, berikan baiat. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau suatu zaman entah kita yang mengalami, anak kita atau cucu kita, berikan amanat kepada mereka. Kalau kau suatu saat bertemu dengan Imam Mahdi sesuai dengan ciri yang sudah disampaikan oleh Nabi, dari segi namanya, dari segi keadilannya, dari segi keturunannya, dari segi kepemimpinannya, dan ciri-ciri yang lainnya, walaupun harus merangkak, temui, berikan baiat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, berikan baiat kepada Imam Mahdi, karena dialah imam terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat manusia.